Maju Ki. Oh. Di Kansa, maju Kansa. Sini Kansa. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Satu. Dua. Kasih tenaga, lebih cepat lagi. Pandangan ke depan. Targetnya tengah, ya. Satu. Dua. Tiga. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Yame. Au, Jiko, berapa? Yang mana 3? Au, nokat. Hormat, jabat tangan. Kau masuk. Ya Dela, bangun Dela. Sini, Pian, oh Nadia. Yame. Bisa ketinggalan. Yame. Yo, diri sana, maju lagi. Aka, Yuko. Siap. Sugita aja, Mak. Baik pemirsa Banjarmasin, pastinya saat ini kita sudah bersama Bang Ahmad Rifki ya. Betul. Dia adalah Ketua Majelis Sabuk Hitam ASKI Balangan, dan dari beliau kita akan mengetahui bagaimana sih sejarah ASKI di Kabupaten Balangan dan sistem pelatihan serta atletnya dan prestasi mereka tentunya. Oke. Baik, Bang Rifki, boleh nih Bang dijelasin bagaimana sih awal mula ASKI Balangan itu berdiri, Bang? Oke, kalau untuk ASKI Balangan itu hadirnya di Kabupaten Balangan itu kurang lebih tahun 2012, Mbak. Nah, tapi sebelum ASKI itu sebenarnya Amura dulu. Nah, pada sekitar tahun 2018 berapresiasi menjadi ASKI di nasional, maka otomatis kita juga ngikut. Nah, untuk perihal prestasi anak-anak itu kemarin sudah pernah juga ada yang juara internasional waktu ada kejuaraan IIKC Indonesia International Karate Championship di Gedung Sultan Suryansah pada tahun yang sama 2012. Itu ada sekitar 7 atlet yang juara internasionalnya. Terus kalau ASKI sendiri untuk prestasi di Kabupaten Balangan insya Allah track recordnya tidak diragukan lagi, baik itu dari Popda, O2SN tentunya, dan kejuaraan-kejuaraan di luar perguruan, misalnya kayak kejuaraan Porki, Pony Cup yang baru saja, dan paling baru minggu yang lalu kami ikuti adalah kejuaraan Prakejurnas atau Zona Kalimantan, yang mana Zona Kalimantan atau Prakejurnas ini adalah Sarip ikut kejurnas di Jakarta Timur nanti bulan Juni. Alhamdulillah perwakilan Balangan itu ada sekitar 7 atlet yang bisa tembus untuk ke grand final di Jakarta Timur. Bang, mungkin lebih rinci jelasin tentang ASKI ini apa sih, kayak gitu Bang. Terus di Balangan kan kayaknya ada cabang-cabang pelatihan juga Bang, ya boleh Bang dijelasin. Oke, ASKI adalah Akademi Seni Bela Diri Karate-Do Indonesia. Nah, terus untuk perguruan karate di Kabupaten Balangan di bawah naungan Porki itu ada 3 perguruan, yaitu Inkai, Lemkari, sama ASKI sendiri. Nah, kalau Porki itu adalah Federasi Olahraga Karate-Do Indonesia yang menaungi seluruh perguruan karate. Mungkin apa aja yang paling diutamakan untuk latihan ASKI ini? Kalau untuk ASKI kita mengacunya pada latihan prestasi. Nah, yang mana untuk setiap event itu kami maksimalkan latihan prestasinya bisa 3-4 kali dalam seminggu. Oke. Baik Bang, di sini kan kita bisa lihat sebenarnya ada banyak atlet ya, juga apakah mereka yang ikut ASKI ini akan semuanya menjadi atlet atau ada hal-hal dulu yang harus dilewati untuk bisa diakui sebagai atlet ASKI? Oke. Kalau untuk proses menjadi seorang atlet tentunya dia harus latihan dasarnya dulu. Terus nanti ketika mereka punya talent baru kita arahkan sebagai atlet. Jadi tidak semuanya kohai atau murid itu bisa menjadi seorang atlet. Karena juga tergantung dorongan dari orang tua dan lingkungan. Kenapa kadang-kadang wali murid itu hanya menitipkan dia untuk sekedar sehat saja, tidak untuk menjadi atlet. Nah, jadi tapi
beriring waktu kadang-kadang setelah dia merasa enak dan nyaman, potensinya bisa digali, maka kita arahkan ke atlet dan kita juga minta support sama orang tuanya. Artinya kembali dengan wali muridnya. Nah, yang paling penting faktor sekarang rata-rata adalah faktor lingkungan. Nah, jadi ketika dia sudah rajin, sudah dia ketemu chemistry-nya, faktor lingkungan pertemanannya pun bisa mempengaruhi dia. Nah, kadang-kadang karena terbawa arus di luar, akhirnya dia lupa akan tujuannya sebagai seorang atlet. Berarti atletnya berapa, jumlah murid secara keseluruhan berapa? Kalau untuk dojo BTKC ya, Bosido Taufik Karate Club di Paringin Timur, dan dojo Paringin 2 ya di TK itu total saat ini kurang lebih 20 orang. Namun kita punya ranting di SDN Batu Piring, itu latihannya setiap Rabu dan Kamis, itu kurang lebih 15 orang. Jadi kalau total keseluruhan hampir kurang lebih 35 orang untuk atlet, baik itu pun bukan atlet, murid ya secara keseluruhan. Kalau untuk atlet kejurprop dan kejurnas, kalau kejurnas tadi kita 7 orang bulan Juni. Kalau porprop nanti kita kurang lebih 8 atlet nantinya dari ASKI. Nanti dari Lemkari itu kalau tidak salah ada 5 atlet. Paling diutamakan untuk latihan ASKI ini? Kalau untuk ASKI kita mengacunya pada latihan prestasi. Nah, yang mana untuk setiap event itu kami maksimalkan latihan prestasinya bisa 3-4 kali dalam seminggu. Mungkin untuk pejabat-pejabatnya di ASKI boleh disebutkan dari ketua umum ya, sampai ketua harian atau mungkin pengurus-pengurusnya. Untuk ASKI itu ketua umumnya itu adalah Bapak Kapolres Balangan yang saat ini menjabat, itu Pak Jainal Arifin Sika. Nah, kalau untuk ketua harian Pak Aswadi Rosyadi yang saat ini bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Balangan. Nah, terus kebetulan saya sebagai ketua MSA-nya dipercaya oleh teman-teman, MSA itu Majelis Sabuk Hitam untuk di ASKI. Terus untuk sekretaris itu Ibu Sepepiantika, kalau bendara itu Ibu Rima Ayu Ningsih yang saat ini bekerja di Bapeda Balangan. Nah, dibantu dengan humasnya itu Pak Taufikur Rahman, beliau anggota Polres Balangan di bagian humas. Ini kan menuju porprov. Betul. Nah, menuju porprov sama menuju kejurprov, mungkin apa yang paling dilatih untuk mendapatkan medali pastinya ya? Kalau Balangan di bawah naungan Porki ya, untuk tim kejurprov dan porprov kami mengandalkan kumite. Nah, kumite itu di kelas atas, artinya kelas-kelas berat yang kami mainkan nanti di kelas min 84, plus 84, untuk min 76, dan juga ada kata perorangan nantinya untuk kategori senior. Baik, Bang Rifki, mungkin harapan ke depan dan rencananya untuk ASKI Balangan ini seperti apa? Harapannya ke depannya ASKI Balangan nanti akan terus berkembang dan bisa dikenal masyarakat. Terus atlet-atletnya juga sehatnya dapat ya, punya attitude tentunya, berprestasi dan dapat dukungan penuh oleh pemerintah daerah dan masyarakat, baik itu dari KONI, DPR, Disdik, Dispora dan Pemda sendiri. Karena seperti kita lihat ya, kami punya matra sendiri sangat jauh dari kata layak. Udah lama ya. Udah lama. Zaman tahun berapa ya? Zaman Pak Bupati waktu ada kejuaraan Saifullah Cup. Jadi matras itu nggak ada istilahnya luntur. Nah, sekarang kita lihat kasihan adik-adiknya yang latihan matrasnya luntur, terus copot. Juga rusak, ya? Penghubungnya juga rusak. Jadi harapan kita, apalagi pemerintah dan KONI ya sudah melihat sendiri, mungkin kalau buka ketik di Google ASKI Balangan atau Amora Balangan udah kelihatan. Mohon maaf prestasinya di mana aja. Insya Allah berprestasi. Nah, pengen kita ada ini istilahnya perhatian, dukungan dari pemerintah, itu yang pertama. Yang kedua, keinginan kita secara umum ya untuk atlet olahraga kedepannya, siapapun itu ketika mereka setelah berprestasi baik itu di kancah nasional ataupun ajang bergengsi seperti porprov, mereka mendapatkan apresiasi. Nah, kenapa? Karena selama ini setahu kita Balangan ya, ketika ada event yang besar itu sibuk cari atlet yang berpotensi. Nah, dengan janjian macam-macam misalnya ya kan, tapi yang perlu juga tidak kita luput perhatikan adalah setelah mereka juara. Nah, apakah mereka nanti dibantu kerja
apakah nanti misalnya ada yang tidak mampu itu dapat beasiswa, karena kan beasiswa tidak hanya kalimat berprestasi itu tidak hanya mengandalkan akademik, tapi mereka juga seorang pejuang olahraga yang patut diapresiasi. Dan saat ini kebetulan mohon maaf sebagai contoh ada atlet kita yang juara nasional di Jakarta Timur kemarin dan juga dia penyumbang medali di Porprov 4 tahun yang lalu. Dia cuman jadi istilahnya apa ya, waiters di salah satu rumah makan di dekat kolam renang Tanjung. Bayangkan hasil dari dia seorang atlet tidak jadi apa-apa prestasinya. Nah makanya olahraga di Balangan mungkin boleh dikatakan animonya sangat sedikit. Karena apa? Para wali itu akan berpikir masa depannya tidak cerah ya, dan tidak disupport. Nah beda dengan kabupaten lain Mbak ya, karena rekan saya, teman-teman saya pelatih juga ada yang setelah dia berprestasi dia ditarik jadi Satpol PP. Setelah dia berprestasi di sini kebetulan kita ada nerima murid yang dari mohon maaf panti asuhan ya, kita freekan mereka ya. Dan ada yang juga tidak mampu. Nah, kepengen kita ketika dia masuk sekolah seperti Jawa Timur dan yang lain ya, ya ada jalur prestasi, ada penghargaan. Nah, dan juga mendapatkan bukan spesial istilahnya ada kemudahan. Karena ketika mereka mengejar misalnya Porprov, ke Jurprov untuk ke Jurnas, mereka kan perlu latihan ekstra. Nah, kadang-kadang mereka juga kesulitan izin atau misalnya ada beban dan akhirnya fokus mereka terbagi. Padahal kita tahu kalau untuk menjadi seorang atlet itu dia harus fokusnya hanya satu. Nah, jadi itu. memang saat ini kayaknya memang sangat butuh dukungan Betul. tadi ya, perhatian Ya. terutama untuk atlet-atlet. Betul, atlet-atlet. Jadi itu saya sampaikan secara umum olahraga, bukan hanya karate. Nah, jadi harapannya ke depannya dengan disaksikan pihak manapun, saya berkeinginan artinya punya komitmen baik itu Pemda, KONI, Dispora, Disdik dan DPR itu bikin suatu apa istilahnya produk atau apa yang bisa menaungi program ya, yang menaungi atau membantu para pejuang-pejuang olahraga baik itu atlet ataupun pelatih. Jangan sampai juga atletnya diperhatikan, pelatihnya tidak. Terus fasilitasnya juga perlu dilihat ya, perlu disupport. Jangan sampai ketika ada mau ada event baru kita janjikan baru kasih support. Itu kita tidak bakalan maju. Kalau benar-benar kita mau membina itu dari awal dan sampai akhir. Nah, jadi ibarat pepatah mengatakan ya, kalau bisa tuh kita ada sesuatu apa ya, hal yang kita tinggal. Artinya ada mengatakan apa yang sudah kita berikan untuk negeri ini, jangan kita meminta apa. Nah, kami sudah melakukan, kami sudah memberikan ya, dan istilahnya wajar kalau anak-anak juga meminta, ingin dihargai atau ingin disupport. Nah, mungkin itu harapan ke depannya. Semoga olahraga di Balangan ini bisa menjadi lebih baik. Ya, artinya saya pun yang saya sampaikan bukan semata untuk hanya karate, tapi olahraga secara umum karena keluhannya sama ya, fasilitas, dana, dukungan dan outputnya setelahnya menjadi apa. Itu. Semoga Balangan bisa menjadi contoh yang lebih baik ke depannya. Amin. Oke. Baik pemirsa Banjarmasin Post, jadi itu tadi wawancara kita dengan Ketua Majelis Sabuk Hitam ASKI Balangan, Bang Ahmad Rifki, dan beliau udah menjelaskan tentang ASKI sendiri, terus tuh cara pendaftarannya, dan seperti yang kita dengar juga beliau berharap atlet-atlet olahraga, pejuang-pejuang olahraga di Kabupaten Balangan itu dapat masa depan yang cerah ya, dan perhatian dari pemerintah. Oke, makasih banyak Bang Rifki, dan makasih juga untuk pemirsa Banjarmasin Post. Sampai ketemu di lokasi berikutnya. See you. Bye.